Imu, sang Earth God, apakah ada hubungan dengan Mother Nature yang dikatakan Vegapunk terkait musuh dari buah iblis, yaitu lautan? Serta kita juga tahu jika Umi adalah bahasa Jepang dari lautan yang sangat jelas jika dibalik adalah Imo. Kira-kira ada hubungan apa ini semua dengan satu karakter sangat misterius yang berdiri di tahta kosong, Mary Joyce? Nah, Garcu Dreamers, di film di sini kali ini kita akan bahas terkait salah satu karakter yang luar biasa, yaitu tentang Imu sama. Dan seperti biasa, pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Waduh. Oke, pertama kita akan mulai dari premis jika Imu adalah sang Earth God atau Dewa Bumi. The Earth atau dalam bahasa Jepang mungkin disebut sebagai Chikyu memiliki arti berarti sebagai globe juga, yang sering diasosiasikan dengan mitologi Roman tentang Gaia atau Terra, sang goddess of the earth atau Dewi Bumi, yang dikenal juga dengan sebutan sebagai, ya benar, Mother Nature. Bukankah itu terdengar sangat familiar sekali? Dimana di One Piece sendiri, Mother of Nature yang jadi sebutan Gaia selalu dihubungkan dengan laut atau sea. Mengingat itu adalah alasan kenapa buah iblis sangat dibenci oleh lautan yang bahkan disebut sebagai Mother Nature oleh Vegapunk lalu. Yang dalam bahasa Jepang juga, di mana lautan adalah Umi, yang tentu saja jika kita balik itu adalah Imu kan? Yang jika kita sambungkan dengan Gorosei yang menjadi pengikutnya, bukankah sangat pas sekali mereka semua disebut sebagai planet? Mulai dari Merkurius sampai Saturnus. Ya benar, planet-planet pertama yang dikenal adalah itu semua, dan untuk Uranus, Neptunus, dan Pluto memang baru ditemukan beberapa saat kemudian. Yang tahu bukankah ketiga nama itu pun akhirnya digunakan sebagai ancient weapon di serial One Piece ini. Dimana mungkin bahasan lengkap tentang planet-planet ini juga untuk semua hubungannya, yang bahkan ada sebutan supernova juga yang dihubungkan dengan para planet ini sudah pernah saya bahas di satu megateor ini ya, jika kalian penasaran. Dimana di sisi lain One Piece ini, kita juga tahu jika bumi menjadi pusat dari tata surya mereka yang pernah kita lihat di sistem globe yang ditemukan oleh Sarjana O'Hara lalu. Jika Imu benar-benar menguasai mereka sejak lama, ya bukankah itu sangat masuk akal? Imu, sang Earth God, menjadi pusat dari dunia One Piece ini, yang juga sebenarnya hal itu sesuai dengan sejarah di dunia kita. Dahulu kita menganut paham geosentris di mana bumi menjadi pusat dari tata surya, tapi pada akhirnya kita semua tahu jika mataharilah pusat tata surya tersebut atau disebut sebagai heliosentris. Di mana bahkan seharusnya bumi mengelilingi matahari juga kan? Bukan mataharilah yang mengelilingi bumi, yang jika di One Piece tentu saja matahari adalah Luffy. Yang lagi-lagi bahasa itu pun sudah pernah saya bahas di mega teori lain terkait geosentris dan heliosentris di video ini. Dimana di video ini kita hanya akan fokus untuk membahas Imu saja ya, yang sebenarnya mega teori itu akan saling berhubungan satu sama lain. Oke, mungkin pertanyaan lanjutan adalah, jadi sebenarnya siapakah King atau Queen Imu? Jika Imu sebagai sosok dari Mother Nature atau Umi tadi, maka itu akan menjawab beberapa mitologi terkait Void Century. Karena jika kita kembali ke kata-kata Vegapunk, dia berkata menurut mitos, karena buah iblis membuat seseorang untuk berevolusi melebihi apa yang bisa dilakukan oleh manusia secara natural, makanya semua kreasi menjadi sangat aneh sekali, dan bahkan kemungkinan perubahan-perubahan secara artifisial ini yang membuat marah ibu dari alam, yang tentu saja itu adalah lautan. Yang bahkan kemarahan itu membuat memakan buah iblis sampai dibenci oleh lautan dan membuatnya tenggelam. Tapi jika kalian memikirkan lebih dalam lagi, maka semua hal akan semakin masuk akal, karena bukankah semua evolusi di dunia ini dari binatang dan tumbuhan segalanya dimulai dari lautan? Jadi Devil Nami atau buah iblis, karena manusia berevolusi terlalu jauh, wajar akhirnya lautan pun membenci pemakan buah iblis. Ya tentu saja jika kita sambungkan ke dunia One Piece, Ancient Kingdom yang mungkin mempunyai teknologi luar biasa pada zaman dahulu, hingga akhirnya menciptakan buah iblis tersebut, hingga akhirnya membuat marah sang Earth God atau Dewa Bumi ini alias Imu. Dan ini akan semakin rumit lagi jika kita hubungkan dengan perkenalan kita terkait buah iblis pertama kali
seperti di chapter 19 lalu yang dikatakan oleh Kagami no Sense. Di situ dia berkata bahwa buah iblis adalah inkarnasi dari Devil of the Sea atau iblis lautan. Di mana term yang sangat menarik di sini adalah Sense menghubungkan antara sang iblis dengan lautan, yang mungkinkah jika iblis sebenarnya dari buah iblis itu adalah lautan itu sendiri, atau mungkinkah iblis dan Imu adalah orang yang sama. Nah, inilah saat dimana ras Lunarian masuk ke pembahasan kita, yang seperti kita tahu juga jika kita bicara tentang iblis maka ada lawannya, dan itu adalah dewa atau God. Jika kita bicara tentang God, maka tentu saja kita berbicara tentang para suku Lunarian. Dengan teknologi atau ras apapun yang mereka miliki, mereka bahkan dapat mengembangkan tubuh mereka menjadi sangat-sangat kuat sekali, yang bahkan digunakan untuk basis dasar penelitian Seraphim. Di mana Seraphim ini di One Piece disebut sebagai makhluk terkuat yang dapat diciptakan. Tidak hanya itu, karena kekuatan itu pula Lunarian disebut sebagai dewa atau God, dan tempat tinggalnya terdapat di puncak Red Line yang dulu disebut sebagai God's Country atau negeri para dewa. Tapi jika kita perhatikan lagi, di dunia One Piece ini, tepatnya di dunia bawah, mereka dulunya juga menyebut Tenryubito sebagai sang iblis karena perlakuan mereka yang sangat korup dan sangat kejam. Jadi jika Imu yang mengumpulkan mereka ini ke 20 raja yang sekarang disebut sebagai Tenryubito, ya sebenarnya sekarang 19 sih, karena untuk kerajaan Nefertari mereka menolak tinggal di puncak Mary Joyce. Itu pun pastinya Imu mengumpulkan mereka semua untuk melawan negeri dewa dan dewa matahari ini sendiri. Makanya sebutan Imu sebagai Devil of the Sea atau iblis lautan dan Earth God sangat cocok sekali. Nah, di mana pada akhirnya sang iblis inilah dia membuat premis baru setelah abad yang hilang atau Void Century, yang akhirnya semua sejarah pun dimanipulasi. Ke-20 raja dan Imu yang awalnya sebagai iblis, akhirnya mereka tinggal di Mary Joyce dan menjadi dewa yang baru. Di mana dewa lama, orang-orang dari Ancient Kingdom pun mereka saat ini disebut sebagai iblis, sama seperti mereka yang berusaha untuk mengungkap sejarah disebut juga sebagai iblis. Mungkin contoh yang paling jelas adalah para sarjana Ohara disebut sebagai Devil of Ohara, dan bahkan tante kita juga Nico Robin sebagai Devil Child. Atau dalam kata lain, mereka para Klandi juga menjadi iblis atau natural enemies of God, tepat seperti perkataan Corazon. Dengan ini juga, maka pas seperti teori sebelumnya bahwa heliosentris sang matahari sebagai pusat akhirnya diubah oleh Imu menjadi geosentris sang Earth God. The Truth yang akhirnya diubah menjadi The Great Lie oleh satu orang ini alias Imu. Yang bukankah itu sama persis dengan definisi dunia yang dijungkir balikan? Nah, dan terakhir, karena semua perbuatan tadi dari negeri para dewa diubah menjadi daratan dewa atau God's Land yang bahkan sekarang disebut sebagai Mary Joyce, serta apakah kalian sadar juga kata Joyce dari Mary Joyce ini diambil dari kata Borjuis, kata-kata yang merepresentasikan orang-orang dengan kelas sangat tinggi di sosialnya, yang ini pula mungkin bisa digunakan ke teman-teman kalian nih yang hidupnya high class banget, segala branded, sarapan aja 200.000. Aduh, buset banget. Kita mah paling juga cuma white coffee yang apa passwordnya, ya itulah buat yang bingung apa itu kaum borjuis. Nah, di mana sebenarnya kata borjuis di sini ditulis dalam bentuk yang feminim yang merepresentasikan terdapat seorang wanita dengan kuasa yang sangat besar. Dan kira-kira siapakah perempuan ini? Yang tentu saja jika digabungkan dari namanya Mary Joyce, maka perempuan tersebut bernama Mary. Ya mungkin Mary hanyalah sebagai nama biasa saja yang kita dengar, yaitu Mary doang. Tapi ternyata terdapat sebuah etimologi di Latin sana di mana Mary ini memiliki arti sebagai ya laut. Yang lagi-lagi bisa kita sambungkan secara literal, Mary Joyce merefer ke seorang wanita yang berdiri berkuasa sangat tinggi dan direpresentasikan sebagai laut, atau dalam kata lain adalah Umi, yang tentu saja dia sekarang bernama Imu sama. Tapi lagi-lagi jika buah iblis ini asalnya dari iblis di lautan atau Devil of the Sea yang diinkarnasi seperti kata-kata Sengs lalu, kenapa pada akhirnya lautan menolak mereka semua? Atau mungkinkah ada kemungkinan jika raja dari semua buah iblis, sang iblis ini pada akhirnya sengaja membuat yang lainnya agar tetap lemah, agar tidak ada pihak oposisi yang berani melawan sang raja dari buah iblis?
Ya sebenarnya itulah pertanyaan yang akan terjawab seiring berjalannya waktu karena yang namanya megateori seharusnya masih bersifat continuous ya. Contohnya terkait Gorosei dengan tema nama planet yang baru saja kita dapatkan, mungkin kita harus menunggu lagi hal-hal menarik apa nih yang dapat menyatukan puzzle tentang Fate Century dari Oda Sensei. Nah jadi itulah megateori tentang karakter super misterius yang cuma dimunculkan beberapa chapter saja, yaitu Imu. Jika kalian ada pendapat tentangnya, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar ya. Kalau kalian juga suka dengan teori-teori super liar yang saya sebut sebagai mega teori, ada playlistnya sendiri bakal saya simpan di kartu di atas kanan. Oh iya penutup, sebelum ketinggalan, beberapa referensi dari video ini pun saya dapatkan dari Arthur Library of Ohara yang sejujurnya sangat mantep banget sih tentang konsep planet dan imunya. Buat yang nggak tahu, kalian bisa langsung explore website sendiri di thelibraryofOhara.com. Nah sebelum itu, saya sendiri habis baca ulang nih untuk serial sebelah yaitu Black Clover yang ternyata makin sini makin mantep aja nih plotnya setelah skip lama banget. Bahkan sampai ada negeri matahari segala udah kayak Sun God atau Luffy. Nah kebetulan dari Misfit Society ada desain terbaru nih untuk Asta di mode setengah iblisnya, dan di kabar gembira juga di momen new launching ini Misfit sedang memberikan diskon sebesar 20.000 dari harga 119.000 menjadi hanya 99.000 saja. Promo pun berlaku sangat cepat, hanya sampai tanggal 5 Maret saja. Yuk langsung saja di check out untuk kaosnya, promo sangat terbatas jadi jangan sampai kelewatan momennya ya. Klik link di deskripsi langsung bungkus untuk kaosnya. Nah jadi itu untuk video kali ini, kan bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devi pamit, and I'll see you guys next time.